Assalamualaikum. Balik lagi sama aku. Alhamdulillah cuaca hari ini lumayan panas di tempatku. Di tempat kalian gimana? Panas juga atau enggak? Oke, di sini aku mau ngasih kabar buruk nih ke kalian. Kemarin tuh aku dapat pelanggaran dari TikTok dan akhirnya akun aku di-banned, gak bisa jualan lagi. Untuk upload video seperti biasa tetap bisa, tapi aku udah gak bisa jualan di TikTok temen-temen, karena akun aku kena pelanggaran gitu. Jadi memang di TikTok ini lumayan sensitif ya. Jadi ya begitulah, tapi jangan khawatir, aku tetap punya akun satu lagi yang memang bisa aku pakai jualan, karena kemarin aku sempet daftar di seller center. Tapi memang pengikutnya masih sedikit, jadinya memang harus rebranding lagi dari awal. Tapi semoga kedepannya akun ini bisa tetap menghasilkan uang ya, meskipun akun utama aku udah ke-banned sama TikTok. Jadi dia tuh udah gak bisa jualan secara permanen. Kayak gini nih notifikasinya. Oke, jadi sekarang aku mau nge-sharing nih pengalaman aku yang kena pelanggaran di TikTok, dan apa aja sih yang harus kita hindari sebagai afiliator supaya gak kena pelanggaran ini. Basicnya yang aku alami kenapa bisa dapat pelanggaran sih. Nah, pas awal-awal aku pernah kena pelanggaran itu, sebenarnya aku sempat kaget kok kena pelanggaran ya. Terus aku buru-buru ngehapus deh si videonya, padahal ternyata kalau udah kena pelanggaran tuh jangan dulu dihapus videonya, tapi mending kita ajuin banding dulu ke pihak TikTok. Ini sebelah mananya yang kena pelanggaran. Dan itu tuh kalau misalkan kita membuat alasan yang jelas, biasanya si poin pelanggarannya itu bakal balik lagi jadi nggak ada. Jadi waktu itu beberapa poin pelanggaran yang aku dapetin itu karena aku pernah ngupload secara frontal, aku nyebutin mau ngepromosiin barang nih, tapi ada gambar anak aku, jadinya itu masuk ke kayak bukan penyalahgunaan sih, kayak yang namanya kayak gitu tuh. Intinya pokoknya kalau nge-upload video yang ada jualannya, kalau emang mau ada gambar anak kita tuh jangan frontal ngomongin mau ngepromosiin barang gitu, gak boleh. Jadi memang harus hati-hati, harus dipilih-pilih kata-kata yang harus kalian pakai buat ngepromosiin barang. Dan dari satu video yang kena pelanggaran itu kalian bisa dapat 3-6 poin teman-teman. Jadi padahal video yang kena pelanggarannya tuh cuma 1, tapi poin pelanggaran yang kalian dapetin itu bisa sampai 3 atau enggak 6 langsung poinnya gitu. Dan aku udah beberapa kali kena pelanggaran, kadang gak jelas juga sih si videonya kenapa bisa kena pelanggaran, padahal kayak gak ada kata-kata yang frontal gitu. Ya gak tau lah, pokoknya lebih aman kalau memang mau jadi afiliator itu memang tidak boleh mengikut sertakan foto, gambar, ataupun video anak kita. Ya better cari aman aja, mending pakai gambar produk aja secara langsung gitu, karena kalau pakai gambar anak tuh itu udah fatal sih, cepet banget kena pelanggarannya. Itu yang aku alami. Terus ini yang paling agak sensitif akhir-akhir ini adalah ketika kalian misalkan mau nge-upload video dari toko yang mau kalian affiliate nih, terus si videonya itu nggak kalian edit lagi, atau nggak kalian tambahin gambar yang lain atau video yang lain yang masih berkaitan sama video yang kalian ambil dari yang kalian ambil dari TikTok si seller itu bakal jadi kena pelanggaran juga, karena sama TikTok tuh kebaca dan itu tuh bukan video yang orisinil. Nah, yang terakhir itu gara-gara itu teman-teman, aku tuh mau ngepromosiin barang, nah ternyata ada yang nanyain keranjang kuningnya kak gitu. Nah, aku lupa soundnya itu nggak aku ganti, maksudnya tuh voice overnya nggak aku ganti, karena waktu itu aku lagi ngomong anakku dan aku lupa nggak ganti soundnya, dan akhirnya kena pelanggaran. Dari satu video itu aku dapet 6 poin pelanggaran langsung deh, itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi emang TikTok ini agak sensitif ya teman-teman, beda kayak YouTube. Jadinya
meskipun hasil uang dari TikTok ini instan, tapi memang lebih banyak persyaratannya gitu loh. Jadi ya gitulah, tapi aku nggak apa-apa sih. Ya, jadinya kayak aduh gitu, padahal aku waktu itu lagi semangatnya kan, karena kemarin habis dapat uang 500.000 dari TikTok. Giliran aku pas semangat gitu ada aja alasannya. Tapi yang di akun baru ini memang aku mau fokus ke passion aja sih kayaknya. Jadinya aku lagi nungguin ring light gitu yang ada langsung apa sih flashnya gitu ya, apa pencahayaannya gitu. Jadinya doain aja semoga akun aku yang baru nanti bisa tetap menghasilkan gitu. Sebenarnya udah ada beberapa yang check out sih, cuman emang kayak sayang banget gitu, soalnya yang sebelumnya ini yang kebanet sama TikTok itu udah 7.000 followersnya, jadi kayak sayang banget gitu ya. Tapi gitulah, jadi kalau kalian mau lebih rincinya lagi apa aja yang nggak boleh dilanggar di TikTok, boleh dibaca di panduan komunitas yang ada di TikToknya. Atau poin pentingnya sih, yang penting mah jangan ada anak-anak, terus kata-katanya nggak boleh yang berbau seksualitas gitulah intinya. Pokoknya yang sedang-sedang aja sih. Lebih baik pakai sound dari TikToknya langsung ketimbang mungkin pakai voice over yang takutnya pemilihan kata-katanya yang salah apa gimana gitu sih ya. Ya gitulah pokoknya. Sedih aku tuh, cuman ya mau gimana lagi ya, kita nggak yang bisa berbuat apa-apa lagi kalau kayak gitu. Tapi aku lagi berusaha rebranding lagi akunku yang baru kan. Cuman ya itu karena mungkin followersnya masih sedikit, jadinya agak susah. Tapi ya apa-apa juga kan balik lagi dari nol. Ini kerudung lo enggak ini, kayak gitu. Jadi perlu kalian ingat, di TikTok itu memang sensitif ya teman-teman. Meskipun uangnya lebih cepat ketimbang YouTube, tapi percayalah di platform manapun gak ada yang instan, semuanya pasti butuh proses gitu. Kayak dibaca-baca lagi aja panduan komunitasnya. Cuman yang akun aku pribadi kenapa bisa kebanet adalah ada potong anakku, terus juga secara frontal ngomongin promosi dan ada gambaran aku, sama terakhir soundnya tidak orisinil. Jadi memang benar-benar kalian tuh harus bikin video tuh yang effort banget gitu. Jadi meskipun kalian ngambil gambar dari mana atau ngambil video dari mana, harus ada yang kalian edit. Kalau nggak kalian kurangin, kalian tambahin, dan voice overnya jangan lupa diganti gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kayak aku menyesal di kemudian hari. Aduh pusing banget. Untungnya aku pas kemarin dapat 500.000 dari TikTok ini nggak langsung aku beliin uangnya, jadinya masih aman gitu loh. Maksudnya masih aman, aku nggak yang sedih-sedih banget gitu ya. Pokoknya kayak gitu aja lah. Jadi akun aku di banned teman-teman, di banned, dan sekarang udah nggak bisa jualan di TikTok di akun yang lama. Kayak gitu dulu. Anak aku udah bangun, dadah.